Ya akan Bapa, akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu, bagi mereka Kristus Putra-Mu telah memulai studi Paskah dengan penumpahan darah-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang bertemu melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan melatupkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka tahu. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya pada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai Taruk hamba Yahweh, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas yang muncul dari tanah dekat. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang Dia.
Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu ia mati, ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan itu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kekuasaan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Ku itu sebagai orang yang benar, dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka dia tutup. Sebab itu, Aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia dihitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua lalu, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman agung yang kita punya bukanlah iman agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tanpa keraguan Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkannya. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini telah nyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karangan Yohanes. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke suatu taman bersama dengan murid-muridnya. Yudas pengkhianatnya tahu suka tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas Patriark yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap
juga Yudas pengkhianat Yesus pada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, "Akulah Dia," mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, "Siapa yang saudara cari?" dan mereka menjawab, lalu Yesus menyambut, "Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Dalam Aku yang dicari, biarlah mereka ini pergi." Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, "Dari semua yang kuberikan kepadaku, ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang." Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu, dan diajukannya pedang pada hamba imam agung, sampai terpotong telinga kanannya. Namun nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa Aku tak mau minum darah Dia yang diberikan Bapa kepadaku?" maka pasukan dan berdirinya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat imam agung. Adapun Kayafas pernah memberikan nasihat ini kepada orang Yahudi, "Baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa." Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan imam agung. Maka bersama Yesus, ia masuk pelajaran istana imam agung. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. kata Petrus. Bukan. Sementara itu para hamba dan
Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, serta para imam kepala, menyerahkan engkau kepadaku? Apa yang kau lakukan? kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya sudah berubah. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja. lalu Yesus menyahut, Benar saya raja, saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengarkanku pada saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi, menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini, tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apakah kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Kebenaran.
di tempat yang disebut lantai ubin atau gapata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Aku harus menjadikan rajamu. para imam kepala menjawab, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Para prajurit datang mengambil Yesus sambil memikul salibnya. Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus. Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya, dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, tetapi Pilatus menjawab, Sekali kutulis tetap kutulis. sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan selai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Siapa
Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, inilah diriku. dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Ia berkata, Aku haus. di situ tersedia sebuah rangkaian penunjukan. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang dalamnya, dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Sesudah mencicip juga itu, Ia berkata, Selesailah sudah. lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Hari itu persiapan Paskah, supaya tentu mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang yang diminta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari sapi. Maka sejak-sejak datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa Dia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam panggung Yesus dengan tombaknya, dan sudah darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian, dan benarlah kesaksian itu. Dan Ia tahu bahwa Ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci. Tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang Dia yang mereka ikat. Sesudah semuanya itu terjadi, Yusuf dari Arimatea minta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam
sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pergi dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang jauh datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran teramat dan cendana, kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhinya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat kuburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus diselipkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur yang belum pernah dibakar. Karena itu, hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk mereka tujuh Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya yang membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang terang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengagumi nama-Mu dengan iman yang penuh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi kaum bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat bersama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu terjadi atas penegaraan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga
Kristiani yang engkau percayakan kepada penggembalaan yang berkembang dalam iman. Dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk uskup kita Robertus, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan rohmu engkau memutuskan dan mendidik gereja. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi engkau dengan setia. Dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk para calon kapten, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pengasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapus
Lihat kayu salib, tempat selamat dunia, lihat kayu salib, tempat selamat dunia, bergantung
Penunjuk jalan yang aman, salib sungguh suci. Salib di puncak Kalvari, salib sungguh suci. Salib di puncak Kalvari, salib sungguh suci.
Amin.